ya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam pembiayaan kesehatan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Yosepa Marianaya Sila, yang kedua, Najmi Maritza, yang ketiga, Karina Rahmawati, yang keempat, Marta Kristi Borusianturi. Baik, untuk bagian pertama, yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh Yosepa. Saya akan mempresentasikan bagian pendahuluan. Pembiayaan kesehatan adalah sistem yang mengatur pengumpulan, alokasi, dan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Tujuan utama pembiayaan kesehatan meliputi ketersediaan dana yang mencukupi, keadilan dalam alokasi sumber daya, serta efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan dana. Regulasi pembiayaan kesehatan di Indonesia ada dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Baik, terima kasih kepada Yosepa. Selanjutnya, kita lanjut ke inti materi, yaitu jurnal pertama, yang akan dibacakan kembali oleh Saudari Yosepa. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang pertama yang berjudul Analis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Kota Serang tahun 2014 sampai 2016. Manfaatnya yaitu untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan kesehatan berdasarkan sumber dan pemanfaatan yang berasal dari pemerintahan di Kota Serang tahun 2014 sampai 2016. Dan hasil dari jurnal tersebut, untuk poin pertama adalah gambaran realisasi pendapatan Kota Serang tahun 2014 sampai 2016. Yang dimana Kota Serang sebagian besar berasal dari dana perimbangan, yaitu pada tahun 2016 sekitar 72,91% dari total pendapatan di Kota Serang. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari pusat. Dan poin kedua adalah gambaran realisasi belanja di Kota Serang tahun 2014 sampai 2016. Untuk persentase jumlah belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja hampir sama besar. Walaupun untuk belanja langsung lebih banyak daripada belanja tidak langsung. Dan untuk poin ketiga, yaitu proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APDB Kota Serang tahun 2014 sampai 2016. Dengan adanya kenaikan realisasi anggaran bidang kesehatan yang sejalan dengan peningkatan jumlah APDB di Kota Serang. Dan poin keempat yaitu adalah gambaran pembiayaan kesehatan menurut sumber pembiayaan. Menurut sumber pembiayaan kesehatan sendiri di Kota Serang, sekitar 70% berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selain dari APBD, Kota Serang juga mendapatkan sumber pendanaan berupa dana jaminan kesehatan nasional atau JKN, dana alokasi khusus atau DAK, dan DAK non-fisik dan cukai rokok. Dan poin kelima adalah pembiayaan kesehatan menurut jenis fungsi. Dapat dilihat bahwa belanja kesehatan banyak digunakan untuk fungsi tata kelola, sistem kesehatan, dan administrasi
pembiayaan kesehatan. Untuk poin keenam adalah gambaran pembiayaan kesehatan menurut jenis program. Untuk belanja kesehatan lebih banyak digunakan untuk program penguatan sistem kesehatan yang sifatnya kompetitif, bundling atau penunjang, yaitu sekitar 59,55% sampai 67,43%. Dan untuk poin ketujuh adalah gambaran pembiayaan kesehatan menurut mata anggaran. Belanja kesehatan di Kota Serang berdasarkan mata anggaran lebih banyak untuk belanja operasional, yaitu sekitar 83,68% sampai 93,57% dibandingkan untuk investasi sebesar 4,76% sampai 8,26%. Dan untuk pemeliharaan sebesar 0,93% sampai 1,67%. Dan poin yang terakhir adalah komitmen pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang dimana Pasal 67 disebutkan bahwa salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah melaksanakan program strategis nasional. Itulah presentasi untuk jurnal pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, jurnal kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Judul, Perbandingan dan Perkembangan Sistem Asuransi Kesehatan di Negara Indonesia dan Jepang. Manfaatnya, mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia seperti rendahnya dalam JKN dan menawarkan pandangan dari sistem Jepang yang lebih merata dan efisien, serta memberikan wawasan tentang strategi dan kebijakan yang bisa diterapkan di Indonesia yang memperluas cakupan asuransi dan meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Hasil yang pertama, perbedaan sistem asuransi kesehatan antara Indonesia dan Jepang. Sistem asuransi di Indonesia sendiri difasilitasi oleh pemerintah melalui program jaminan kesehatan nasional yang disingkat JKN dengan tujuan untuk mencapai universal health coverage. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dan distribusi layanan kesehatan yang belum merata, terutama di daerah pedesaan. Sementara itu, di Jepang memiliki sistem asuransi yang merata dan efisien, dengan kebijakan bahwa seluruh warga wajib memiliki asuransi kesehatan. Asuransi di Jepang tidak sepenuhnya menanggung biaya pengobatan, karena ada pembagian biaya antara asuransi dan pasien. Di sisi lain, Jepang juga tidak menerapkan sistem rujukan sehingga pasien bebas memilih layanan kesehatan langsung tanpa harus melalui fasilitas primer. Yang kedua, pengaruh faktor ekonomi dan teknologi dalam tanggungan biaya perawatan. Di Jepang, dengan kondisi ekonomi yang lebih kuat, mampu membiayai layanan kesehatan dengan lebih baik, memungkinkan akses yang merata serta kualitas layanan yang tinggi bagi masyarakatnya. Kemajuan teknologi di Jepang juga berkontribusi pada peningkatan layanan kesehatan meskipun mengakibatkan kenaikan biaya. Di Indonesia, ekonomi yang lebih terbatas mempengaruhi ketersediaan fasilitas dan akses layanan terutama di wilayah terpencil yang menimbulkan tantangan besar dalam mencapai UHC. Yang poin ketiga,
Perbedaan dalam implementasi sistem asuransi kesehatan. Di Jepang, asuransi kesehatan mencakup hampir seluruh populasi dengan kebijakan nasional yang mengatur asuransi sosial. Biaya kesehatan untuk usia lanjut yang cenderung tinggi juga ditanggung melalui program Health Insurance for the Elderly. Melalui program Health Insurance for the Elderly, sementara di Indonesia, cakupan JKN masih perlu ditingkatkan karena partisipasi masyarakat yang belum optimal. Selain itu, JKN menggunakan sistem rujukan berjenjang yang berarti pasien harus memulai di fasilitas primer sebelum bisa dirujuk ke layanan yang lebih tinggi. Berbeda dengan Jepang yang memungkinkan akses langsung ke fasilitas kesehatan tanpa sistem rujukan. Demikian itu penjelasan dari jurnal kedua. Selanjutnya, jurnal ketiga akan dibacakan oleh Karina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis jurnal yang ketiga yang berjudul Sistem Pembiayaan Kesehatan Global yang diterbitkan tahun 2021. Manfaat dari jurnal ketiga ini untuk memberikan wawasan atau informasi tentang berbagai strategi dan juga model pembiayaan kesehatan yang diterapkan di berbagai negara. Untuk hasilnya sendiri, untuk poin yang pertama, yaitu pembiayaan yang paling efektif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yaitu dengan asuransi kesehatan. Kenapa dengan asuransi kesehatan? Karena asuransi kesehatan ini sendiri mengurangi beban biaya langsung sehingga memungkinkan akses masyarakat terhadap layanan tanpa memikirkan resiko keuangan yang besar atau dana yang dikeluarkan itu besar, dan juga asuransi kesehatan ini mendukung Universal Healthy Coverage atau UHC. Untuk poin yang kedua yaitu anggaran kesehatan lebih banyak di negara yang berpendapatan rendah daripada negara yang berpendapatan tinggi. Karena negara yang berpendapatan rendah itu lebih banyak menghadapi tantangan kesehatan dan membutuhkan investasi yang besar untuk meningkatkan layanan kesehatan. Dan untuk yang poin ketiga, yaitu pembiayaan kesehatan global dipengaruhi oleh bantuan donor dari negara maju atau organisasi multilateral. Karena negara yang memiliki pendapatan rendah ini seringkali memiliki anggaran yang tidak cukup atau dana yang tidak cukup sehingga membutuhkan bantuan atau donor dari negara maju. Yang donor bantuan ini berupa Bank Dunia atau WHO, yang bantuan ini itu berupa bantuan finansial untuk mendukung program kesehatan, penelitian, dan juga infrastruktur untuk mencapai target kesehatan global. Demikian dari itu tadi adalah isi dari jurnal yang ketiga. Baik, terima kasih Karina. Selanjutnya, jurnal keempat akan dibacakan oleh Saudari Marta. Jurnal referensi yang saya gunakan untuk tugas apel kali ini berjudul Pembiayaan Kesehatan dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kalimantan Timur. Manfaatnya adalah mengetahui efektivitas dari pengalokasian anggaran pembelajaran Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan kematian bayi dari tahun 2011 hingga 2013 cenderung makin meningkat. Hal ini merupakan peringatan akan masalah kesehatan pada kaum perempuan sebelum menjadi ibu atau melahirkan bayi, karena titik awalnya bermula dari sana. Hal ini juga membuktikan bahwa pengalokasian anggaran belanja provinsi untuk kesehatan ibu dan anak masih belum bisa dikatakan efektif. Sekian dari jurnal saya. Baik, terima kasih Marta atas penjelasannya. Selanjutnya,
Kelebihan dan kekurangan akan dibacakan kembali oleh Saudari Karina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem pembiayaan kesehatan. Yang pertama, kita ke kelebihan terlebih dahulu. Yang poin satu yaitu akses yang lebih baik, di mana program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, atau juga yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya ada asuransi, ini itu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Yang kedua ini untuk perlindungan finansial, di mana dapat mengurangi biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama dalam situasi yang darurat. Untuk kekurangan dari sistem pembiayaan kesehatan itu sendiri, yang pertama itu ada ketidakseimbangan pembiayaan, di mana beban pembiayaan ini tidak merata, terutama bagi para pekerja bukan penerima upah atau BPPU yang memiliki resiko kesehatan lebih tinggi. Yang kedua, keterbatasan dana yang dimana anggaran kesehatan itu seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan layanan. Lalu yang ketiga yaitu keterbatasan cangkupan, di mana beberapa poli asuransi itu tidak mencakup semua jenis perawatan atau penyakit sehingga membatasi akses kesehatannya. Ya, itu yang dapat saya jelaskan dari kelebihan dan kekurangan pembiayaan dari sistem kesehatan. Baik, terima kasih Karina atas penjelasannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibacakan kembali oleh Saudari Marta. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari seluruh materi ini, pembiayaan kesehatan merupakan elemen penting dalam sistem kesehatan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana, keadilan alokasi, serta efektivitas pemanfaatan dana guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Studi kasus dan analisis yang dibahas mencakup berbagai model pembiayaan seperti APBD di Kota Serang, sistem asuransi kesehatan di Indonesia dan Jepang, serta pembiayaan global. Meskipun memiliki manfaat seperti peningkatan akses layanan dan perlindungan finansial, pembiayaan kesehatan juga menghadapi tantangan, seperti ketidakseimbangan anggaran dan keterbatasan cakupan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan strategi pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari kesimpulan. Baik, terima kasih Saudari Marta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata yang kurang jelas. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah. Udah kan?